wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ya, untuk malam hari? alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Dan di samping beliau ada Ustadz Muhammad Ghazali SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini juga menyampaikan atau masih terkait dengan tema yang lalu. Mungkin bisa sekalian disampaikan mukadimahnya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan suatu kenikmatan kepada kita semuanya. Lebih-lebih nikmat yang paling besar yang dikerahkan pada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka walaupun dalam situasi pandemi, nikmat Islam dan nikmat iman harus selalu kita jaga. Jangan sampai ya, karena lama nanti tidak kita ulang-ulang mengaji atau mendalami kajian yang sudah biasa rutin kita lakukan, nanti tidak disadari ya, bisa luntur. Karena imam itu kadang-kadang mengalami pasang surut. Kalau bisa jangan sampai surut. Makin bertambah waktu, makin bertambah kuat iman kita. Kita mengatakan iman ini tidak bisa tanpa dengan dinul Islam. Maka kita lah mengkaji Islam. Nah, pada malam hari ini saya ambil tema, masih melanjutkan kemarin, sedikit lebih dirinci lagi. Satu hadis dijelaskan. Jadi segeralah beramal soleh sebelum datang tujuh macam. Apa itu? Maka saya bacakan hadisnya. Nanti kita terap, kita kaji bersama biar lebih jelas nanti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Badiru bil a'mali sab'an. Hal tandiruna illa faqran munsiyan au ghinan mudghiyan au maridon mughtiyan au maridon mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujhizan awid dajjal wa syarru ghaibin yuntadoru amis sa'at wa sa'atu adha wa amar. Hadis riwayat Tirmidzi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, segeralah beramal kebaikan sebelum kedatangan 7 perkara. Apakah yang kamu nantikan selain kemiskinan yang akan melupakan kamu dari kewajiban? Kemiskinan yang akan melupakan kewajiban. Ya. Maka apakah yang kamu nantikan selain kemiskinan yang akan melupakan kamu dari kewajiban? Atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa congkak yang melampaui batas? Atau penyakit yang merusak? Atau tua yang menimbulkan pikun dan habis tenaga? Atau mati yang menghabisi? Atau dajjal? Maka ia sejahat-jahat yang dinantikan. Atau hari kiamat? Dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, macam ini memang
Ya, kadang-kadang manusia lengah. Dan ini pun sudah banyak dipesankan. Seperti hadis yang sudah lama kita kenal, ightanim khamsan qabla khamsin. Nah kan ya, 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Nah ini 7 yang akan datang. Segera beramal soleh sebelum kedatangan 7 perkara ini. 7 perkara ini Rasulullah mengatakan ya, apalagi yang dinantikan selain kemiskinan yang akan melupakan kamu dari kewajiban. Ya, orang miskin kadang-kala melupakan kewajiban. Maka ada ya, mengkolah kan, kadal fakru ayyakuna kufro. Ya. Jadi ada kalanya kefakiran itu menjadikan seseorang menjadi kekafiran. Jadi kafir asalnya disebabkan oleh fakir. Nah, karena fakir kadang-kadang menimbulkan kewajiban, melupakan kewajiban-kewajiban karena dilanda kefakirannya. Ya, satu tadi ya. Atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa congkak. Kekayaan menimbulkan rasa congkak, ya, tadi fakir dengan kewajiban. Nah, kalau kaya menimbulkan rasa congkak, dan rasa samping rasa congkak itu rasa yang melampaui batas. Karena mau berbuat apa saja dengan kekayaannya itu bisa. Maka kadang-kadang tidak terkendali, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Jadi tidak syukur. Ya. Atau sakit, atau penyakit yang menimbulkan kerusakan. Ya, sakit tadi menimbulkan rusak. Badan kita banyak sakit ya rusak. Maka itu di samping kekayaan melampaui batas juga tidak menguntungkan. Apalagi dengan kekayaan menjadi orang congkak, ya, sombong, ya, atau penyakit yang merusak. Ketiga. Selanjutnya atau tua yang menimbulkan pikun dan hilang tenaga. Maka Nabi pesan ya, gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Ya, walaupun masa tua masih kita hidup, tenaga kurang, lemah, tenaga kurang, maka menghilangkan tenaga. Kadang-kala timbul kepikunan, apa yang dulu dimengerti jadi tidak mengerti. Ya, pikun. Jadi bukan gila ya, pikun. Ya, jadi pikirannya sudah ya seperti tidak terkontrol. Dari dulunya mengerti jadi lupa, mudah lupa. Yang tua sampai pikun ya menyebabkan semacam itu. Samping itu jelas habis tenaga itu pasti. Orang tua itu tenaganya tidak seperti ketika muda. Maka mumpung muda, masih memungkinkan banyak-banyak amal. Nanti kalau sudah tua, walaupun kamu menghendaki banyak berbuat amal, keinginannya masih, tapi tenaganya sudah tidak memungkinkan. Ya. Atau kamu menunggu mati, yang akan menghabisi segala kesenangan. Dah mati sudah, segala kesenangan yang dimiliki habis sudah. Tidak ada gunanya kekayaan yang kita miliki kalau kita sudah mati dan tidak ada gunanya. Apa itu yang kita tunggu? Tidak segera beramal, nunggu mati ya. Kadang padahal kalau sudah mati tidak bisa beramal. Maka Rasulullah pesan segera beramal belum mati. Ya. Segera beramal ketika sehat. Ya. Sehataka qabla saqamik. Ya. Mumpung sehat sebelum datang sakit. Wahayata qabla mautik. Jika hidup
beramal, belum mati. Ya, mumpung hidup ya apa yang dilakukan menurut tenaganya. Sudah tua ya, sudah tenaga lemah ya apa yang dikerjakan. Jangan sampai masih tenaga lemah, udah lupa, masih mau belum beramal, menunggu mati. Kalau mati ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, menghabisi segala kesenangan. Atau kita menunggu datangnya Dajjal, yang akan merusak nanti. Maka dikatakan itu, ya sejahat-jahat yang dinantikan. Dajjal itu sejahat-jahat yang dinantikan. Atau hari kiamat, kiamat itu sangat berat, ya, hari yang sangat berat dan sangat sukar hari kiamat. Nah, 7 perkara inilah diingatkan oleh Rasulullah supaya kita segera beramal, jangan sampai kita menyesal, ya, jika muda tidak banyak digunakan untuk bermanfaat, padahal memungkinkan, tenaga masih memungkinkan, ingatan pun masih kuat juga, nah, sudah lemah, rusak karena sakit, jadi lupa, fisiknya pun sudah tidak sekuat ketika masih muda, baru mau beramal. Ya, sebanyak-banyak beramal orang yang sakit tentu tidak bisa sebanyak ketika sehat. Banyak-banyak orang beramal ketika sudah tua tentu tidak bisa berbuat sebanyak ketika masih muda. Maka jangan disia-siakan, ya, kesempatan, kesempitan, ya, kesehatan juga yang terakhir kehidupan. Nah, apa nunggu? Kalau sudah hidup karena sudah tua, sudah lemah kuatan, sudah tidak usah beramal juga, nunggu aja nanti kalau Dajjal sudah datang. Nah, Dajjal datang itu seburuk-buruk yang kita nantikan. Kalau Dajjal kemarin sudah dibahas, ya, waktu brosur di akad tadi, ya, hidup sesudah mati atau tanda-tanda datangnya kiamat, dah masuk Dajjal itu akan datang. Nah, itulah seburuk-buruk yang dinantikan. Atau hari kiamat itu sendiri, hari kiamat adalah sangat sulit, berat dan sangat sulit. Nah, mudah-mudahan 7 perkara yang diingatkan Rasulullah ini jadi perhatian buat kita. Segera beramal soleh sebelum kedatangan 7 macam tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan untuk ajak saudara-saudara semua dimanapun juga berada yang ikuti acara ini. Ini pesan Rasulullah SAW. Saya ulangi ya, 7 macam tadi. Ya, yang beramal sebelum datangan 7 perkara. Apakah yang kamu nantikan selain kemiskinan yang akan melupakan kamu dari kewajiban? Untuk kemiskinan yang bisa melupakan kewajiban. Kalau begitu nak jadi orang kaya ya. Nabi juga masih melanjutkan, ya. Atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa congkak dan melampaui batas. Kaya, kalau dilandasi iman bisa menjadi sombong, congkak, dan melampaui batas. Atas batas yang dilarang oleh Allah dan tidak peduli lagi, karena didukung kekayaan yang berlimpah ruah, apalagi didukung kekayaan, didukung kekuatan juga karena masih muda, sehat juga lah, inilah. Sehingga untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya bisa, berbuat jahat sebanyak-banyaknya bisa. Maka pesan Rasulullah, segera beramal soleh, jadi berbuat baik sebanyak-banyaknya, ya. Atau penyakit yang merusak. Maka besok ditanya oleh Allah besok, Bang Taiful itu, kamu diberi kesehatan sampai badanmu rusak karena sakit itu, kamu gunakan untuk apa? Akan ditanya besok. Jadi kesehatan sampai rusak badannya, ini sakit, penyakit yang merusak. Nanti ditanyakan, kamu ketika sakit sudah tidak bisa beramal karena, ya, ketika sehat tidak beramal. Nah sekarang kalau sakit alasannya karena sakit. Nah ketika sehat, maka mengapa kamu tidak memperbanyak amal soleh ketika sehat? Gitu. Atau
orang tua, setelah kamu pikun. Nah, kalau lanjut usia bisa menjadi pikun. Jadi ingatannya tidak normal lah, seperti apa yang dulu diingat, dimengerti jadi lupa, tidak ingat sama sekali. Dulu tahu jadi tidak tahu, atau yang melemahkan tenaga. Jadi orang tua di samping pikun tenaganya habis, ya, tidak seperti ketika muda. Atau mati yang menghabisi segala kesenangan. Atau dajjal seburuk-buruk yang kamu nantikan. Atau hari kiamat, lagi nunggu kiamat. Baru tanda-tanda kiamat saja, nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, imannya seseorang hari itu, atau orang yang sudah beriman sebelum tapi tidak beramal sebelum itu, sudah tidak diterima. Taubatnya enggak diterima, amal baiknya pun tidak diterima kalau sudah matahari terbit dari barat. Nah, oleh sebab itulah 7 macam yang dipesankan Rasulullah ini, ya, kita perhatikan. Sampai itu 5 macam yang dipesankan oleh Rasulullah juga. Menyangkut salah satu diantaranya itu juga tersangkut 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kondisi kita masing-masing, bagi yang masih muda mumpung masih muda, bagi yang sehat mumpung sehat, ya. Bagi yang tua tapi sehat, ya, mumpung masih hidup. Nah, kalau sudah mati sudah tutup, tidak bisa beramal apapun. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sabda Rasulullah ini, jangan termasuk kita menjadi orang yang merugi. Ya, saya rasa itu dulu yang perlu saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz.